Halo Kidalers, selamat datang di channel Hobi Kidal. Kali ini saya akan bahas kekuatan dan kelemahan pemain senior. Di sebelah kiri ada Christian dan Mas X, saya nggak tahu namanya. Di sebelah kanan ada Om Ming dan Om Mul. Kenapa ya kalau pemain-pemain yang udah tua itu selalu atau kebanyakan kaosnya warna putih? Walaupun kalian pikir ini kok nggak imbang, yang tua kok partneran atau berpasangan dengan yang tua, yang muda kok pasangannya muda, apa bisa menang ini yang tua? Kok aku dari tadi ngomong tua-tua gitu ya. Biasanya orang tua itu nggak seneng kalau dibilang tua, maunya dibilang kakak atau senior gitu. Kadang aku manggil Om Ming itu ya Om, tapi anak-anak yang teman-temanku manggilnya Koko, nggak mau dipanggil Om kayaknya. Tapi mereka ini main bukan di grupku ya, mungkin kalau aku join grup mereka aku juga harusnya panggil Koko, nggak boleh manggil Om. Aku pernah main lawan Om Mul, pernah waktu itu pasangan sama Pak Budi yang usianya juga 60-an kayaknya. Dan aku nggak ngerti Om Mul ini usianya berapa. Dulu temenku pernah tanya katanya 50-an. Aku nggak percaya. Kayaknya itu 60-an. 60, mungkin 61, atau kalau dia bilang 50-an ya 59. Nggak mungkin itu kalau umurnya 51 atau 55. Walaupun katanya kalau merokok itu bisa membuat kita terlihat lebih tua sih. Dan Om Mul sama Om Ming ini sama-sama perokok berat. Kalau habis main gitu mereka merokok dalam gedung. Harusnya sih jangan ditiru ya. Karena banyak orang yang datang ke lapangan tuh pingin berolahraga itu kan kepingin sehat. Tapi kalau merokok dalam gedung itu udaranya di gedung jadi nggak sehat gitu. Kasihan yang nggak merokok. Oke, balik lagi ke pembahasan awal. Aku pernah main lawan Omul dan aku pernah main juga lawan Om Ming. Tapi nggak pernah lawan mereka berdua. Dan kalau aku amati sih permainannya Omul lebih bagus daripada permainannya Om Ming. Kalau oh mungkin aku kurang jelas ya tadi. Omul itu yang celananya hitam. Itu mainnya jos. Dia itu niat sampai gelundung-gelundung untuk ngambil bola. Tempo hari waktu aku baru pertama kali lawan Omul, dia pasangan sama satu lagi orang yang lebih tua, namanya Pak Budi. Itu lawan aku pasangan sama Kojimi. Kojimi yang seperti di video sebelumnya adalah seorang coach ya. Ya usianya mungkin sekitar 40 lebih ya. Atau kalau enggak 50 lah. Tapi hampir kalah aku berpasangan sama Kojimi melawan Omul dan Pak Budi. Walaupun kelihatannya udah tua, tapi semangatnya itu tinggi untuk ngejar bola, itu masih semangat, ulet, nggak mati-mati. Kalau Omul nih aku lihat masih gesit sih, lari-lari, dan dia itu tahu sama lawan tuh biasanya taruh di mana aja tuh dia tahu. Terus dia udah tahu-tahu ngejar di daerah situ. Sama
Kalau netting sama drop shotnya itu bagus banget. Kalau skillnya itu jangan ditanya suhu itu. Kalau oming keahliannya yang menjadi stand out ya, atau yang jadi keunggulannya oming itu drop shot silang. Itu bagus, aku sering kecolongan kalau pas lawan oming. Tapi satu dua kali kecolongan terus bisa ditengeri kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu bisa ditebak. Tempo hari ada yang tanya di TikTok aku, bagi tipsnya dong bagaimana kalau kita partneran atau gendong pemain yang lebih tua atau pemain yang tua, yang lambat kayak gitu. Dan aku jawabnya ini kan nggak ada yang partneran sama yang tua kan. Tapi aku jawabnya kalau gini, nggak semua pemain yang tua itu atau yang senior itu mainnya jelek atau nggak lincah gitu. Tapi ada yang masih tetap gesit, masih lincah, tapi kebanyakan atau sebagian besar mereka itu sadar kalau nggak kuat staminanya. Jadi meskipun dia itu bisa cover seluruh lapangan itu sendiri ya, tapi daya tahannya itu cuma sebentar. Jika kita main 15 ini kan biasanya kalau om-om itu mainnya kan pindah bola, nggak mau dia rally. Soalnya kalau rally harus sempurna pengembaliannya dan mainnya itu harus cepat. Kalau pindah bola kan kadang kita merelakan bola itu dipegang lawan sebentar, terus kita ambil lagi jadi bisa nambah poin gitu. Tapi kalau rally kan nggak bisa. Kalau kita salah berarti poin buat lawan gitu. Jadi kebanyakan om-om kepingin mainnya pindah bola. Dan kalau pindah bola kan poinnya 15 ya. Gamenya 15. Nah, paling kalau om-om itu mainnya cepat, paling katakanlah poin ke-8 gitu mereka udah capek. Makanya mereka punya strategi nggak main cepat, tapi lebih banyak dikasih ke lob-lob. Dan lobnya itu lob jauh, lob serang. Yang maksa lawan tuh nggak bisa nyemes, tapi bales ngelob lagi. Lalu dia itu mengasah kemampuan drop shotnya supaya bisa tipis gitu. Jadi nggak main smash-smash lagi. Kalau smash terus udah om-om itu cepat capek juga dan dia habis smash keras pasti nggak bisa lari maju. Kecuali kalau partnernya paham ya, jadi partnernya yang ambil. Kalau aku pikir sih om-om itu walaupun masih bisa nyemes keras tapi nggak mau. Karena kalau habis nyemes keras kan nggak bisa kembali ke posisi semula. Coba kalian lihat ini skillnya Omul. Dia bisa kasih bola ke samping lalu udah tahu kalau di situ bakal kosong dan dia langsung smash. Secara strategis pemain yang senior itu pasti udah kenyang ya pengalamannya, makanya dia tahu di daerah-daerah mana yang dia bisa dapetin poin dengan mudah. Dan kalau soal defense ya biasanya pemain yang muda-muda itu kan sukanya nyemes-nyemes. Tapi defense-nya om-om itu biasanya bagus juga. Dan pengembaliannya itu kadang-kadang nggak terduga gitu. Kalau kalian lihat atlet yang senior saat ini ya kalau Indonesia Hendra Setiawan ya.
Kalau Hendra itu kalian lihat pengembaliannya itu kan nggak umum gitu. Kalau atlet lain di smash itu pengembaliannya kan lurus-lurus atau silang di lob gitu. Tapi kalau Hendra kan kadang-kadang ya kembalinya itu bisa silang tapi di tempat yang kosong. Yang sebenarnya nggak mudah untuk dilakukan oleh atlet-atlet biasa gitu. Tapi dia menguasai ilmu itu dan om-om ini kalau aku lihat juga melatih ilmu spesial seperti itu. Karena apa? Ya karena ilmu-ilmu spesial atau yang trick shot itu bisa mendapatkan poin dengan mudah. Kasarannya gini, kalau kalian itu belajar matematika, cara menghitung yang umum ya, yang biasa diajarkan oleh guru, lalu kalian tuh belajar di aritmatika atau kumon gitu. Jadi ngitungnya bisa lebih cepat. Nah, om-om ini sengaja belajar kayak kumonnya badminton gitu. Cuman sayangnya nggak ada les-lesan kumon badminton ya. Tapi mereka itu belajar dan mengasah ilmunya sendiri gitu. Mengamat-ngamati, mencoba-coba sampai bisa sempurna. Oh iya, aku lupa kalau Oming ini seringnya itu servis pakai gaya yang lama, jadi yang dibuang dari bawah ke atas. Kalau pakai forehand, kalau pemain-pemain yang baru kan pakai backhand. Coba kalian lihat ini kan bolanya jauh dari omul tapi bisa diambil loh. Terus pengembaliannya lihat langsung bisa ke arah situ. Sampai anak yang muda ini Mister X ini itu bisa lari-lari sedemikian hebohnya. Pengembaliannya omul tuh tipis-tipis di pojokan-pojokan tepi-tepi lapangan. Jangan meremehkan senior-senior. Sementara kebanyakan pemain-pemain muda itu maunya cuma nyerang ke tengah aja. Ya sama om-om ini tambah dipermainkan, dikocai kiri kanan. Seperti yang kalian lihat sendiri di set yang pertama, om-om ini yang menang. Haha. Gak nyangka kan kalian kalau om-om ini yang bisa menang daripada yang muda-muda. Walaupun sebenarnya aku lihat yang Mas X itu sama Christian ini mainnya juga agak jelek-jelek amat kan. Untuk kejeliannya mereka melihat bola in atau out itu mereka lumayan jeli loh, walaupun mungkin matanya udah nggak kelihatan tapi udah feelingnya itu udah terasah. Melihat out atau enggak itu sudah nggak pakai mata, lihatnya itu pakai langkah kaki, bukan mata kaki ya, tapi lihatnya pakai langkah kaki. Dia udah melangkah berapa kali atau berapa jauh, itu bisa tahu bolanya itu out atau enggak. Ya tentu aja dilihat pakai mata juga, cuman biasanya penglihatannya orang-orang yang udah senior itu kalau jauh kelihatan, tapi kalau deket itu agak burung. Dan kita lihat mereka berdua ini kan nggak ada yang pakai kacamata. Dan aku rasa nggak mungkin mereka itu pakai soft lens ya. Kalian lihat smashnya Omul ini kan masih bisa tajam dan keras. Walaupun udah berumur. Ini dia tahu kalau bolanya out.
Nah kalau ada bola-bola yang kayak gini yang nggak terduga, mereka pasti nggak bisa ambil dadaan. Jadi mereka itu pasti udah antisipasi. Kalau bola-bola yang mereka udah antisipasi, biasanya bisa dikembalikan dengan baik. Malah kembalinya itu menyerang. Kayak gini meskipun nyangkut ya, tapi pengembalian dari ombing itu strategis banget. Bisa silang ke arah net itu bagus pengembaliannya. Ini juga pengamatannya Oming bagus juga. Walaupun outnya itu tipis tapi udah bisa tahu. Terus Omul tadi waktu di Semes Christian juga udah tahu kalau bolanya bakal memanjang. Coba kalian lihat ini, semesnya Mas X ini kan keras sekali ya, sampai Omul itu nggak bisa ngembaliin. Nanti kita lihat apa reaksinya Omul kalau menghadapi pemain yang smashnya keras seperti itu. Apalagi Oming ini kalau servis kan kebanyakan diangkat, jadi rentan di smash. Ini coba kalian lihat. Dari Christian ini sebenarnya bisa dideteksi. Kalau aku biasanya deteksi bolanya Christian tuh pasti out. Dan Om ini tahu loh kalau itu sebenarnya out. Tapi kan tadi masuk ternyata. Makanya dia kepingin ganti kok. Kayak berasa kayak lihat atlet main. Jadi kalau atlet itu kan udah tahu kan setiap hari latihan gitu. Bola out atau bola enggak itu dia tahu. Ini coba kalian lihat reaksinya Oming ya. Di smash keras, langsung ditaruh di depannya, mati. Udah tahu dia kalau orang yang smash keras itu kalau dikasih di depannya nggak bisa ngembaliin. Makanya pemain yang senior itu jarang mau nyemes keras-keras karena dia tahu nggak bisa maju. Lihat reaksinya Omul. Walaupun sebenarnya bola sulit itu langsung di-kill sama Christian, tapi bisa ngembaliin, dikembalikan dan masuk loh. Aku mengagumi Omul karena dia itu walaupun udah tua tapi mainnya masih bagus. Kemana-mana cukup lincah, lalu walaupun ditekan lumayan sulit tapi masih bisa mengembalikan dan nggak out gitu. Sementara yang masih muda-muda ini kebanyakan bolanya out atau nyangkut. Aku kepingin kalau udah dua itu mainnya masih bisa kayak Omul. Dan kalau aku di grupku kan di sebelah lapangan ini ya. Kalau di grupku sepi orang itu aku, atau yang di sini yang sepi, aku itu sebenarnya kepingin lawan Omul atau partneran sama Omul. Karena jarang-jarang aku sih main lawan Omul, jadi penasaran soalnya. Kemarin itu aku partneran sama temenku Ferry, lawannya Oming sama Christian. Terus aku kalah. Apalagi kalau lawanku Omul, pasti tambah kalah lagi. Aku masih penasaran kenapa kok walaupun lawan kita udah tua tapi kita bisa kalah gitu. Atau paling enggak waktu aku partneran sama Coach Jimmy, kenapa kok hampir kalah.
Jadi makanya aku curi-curi rekam video ini. Saja biar tahu kelemahannya om-om itu apa. Menurut kalian gimana? Kelemahannya om-om itu apa? Keunggulannya om-om itu apa? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Sementara gitu aja komentarku tentang video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian ingin tips-tips tentang badminton yang kecil-kecil. Ada di TikTok aku, nama akunnya juga sama, Hobi Kidal. Kalau ada yang ingin tanya-tanya atau minta tips-tips kecil, kalian bisa tanyakan di TikTok atau di sini YouTube sama aja. Tapi kebanyakan kalau di TikTok lebih cepat jawabnya karena cuman dikit durasinya. Tapi ya nggak bisa jelasin semuanya ya, cuman tips-tips ringan aja. Kalau di sini bahasnya lebih menyeluruh. Om-om ini menang lagi. Hebat kan? Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.